Kalian akan menangis setelah mendengar kisah ibu ini. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, ada seorang wanita yang hidupnya seperti aliran sungai di musim kemarau, mengalir perlahan namun penuh batu dan rintangan. Namanya Siti, seorang ibu sederhana yang setiap langkah hidupnya diwarnai oleh kerja keras, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus. Dari pagi buta hingga larut malam, kehidupannya adalah rangkaian panjang dari perjuangan tanpa jeda, seperti waktu yang tak pernah memberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Siti tumbuh dari keluarga miskin yang terbiasa menahan lapar. Sejak kecil, ia sudah belajar bahwa tidak semua orang dilahirkan di dunia ini untuk menikmati kemewahan. Bagi keluarganya, bisa makan nasi dengan lauk tempe goreng sudah seperti merayakan pesta besar. Ayahnya hanya seorang buruh tani, ibunya seorang penjual jajanan keliling. Siti kecil sering membantu ibunya berjualan setelah pulang sekolah, berjalan kaki dari rumah ke rumah sambil membawa bakul di kepalanya. Ia belajar sejak dini bahwa setiap butir beras yang dimasak di rumah adalah hasil dari keringat yang jatuh di tanah, dan setiap sen uang yang dipegang harus dijaga seperti emas. Ketika dewasa, Siti menikah dengan seorang lelaki bernama Rahman. Harapannya sederhana, memiliki keluarga kecil yang rukun, anak-anak yang sehat, dan kehidupan yang lebih baik daripada masa kecilnya. Awal pernikahan berjalan manis, meski rumah mereka hanyalah bangunan kecil berdinding anyaman bambu dengan atap seng berkarat. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Setelah anak pertama lahir, Rahman mulai jarang pulang. Pekerjaannya sebagai sopir truk membuatnya sering berada di luar kota, namun seiring waktu, kabar darinya semakin jarang. Hingga suatu hari, Rahman pergi dan tak pernah kembali, meninggalkan Siti yang tengah mengandung anak kedua. Sejak hari itu, Siti menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Ia bekerja apapun yang bisa menghasilkan uang, dari mencuci pakaian tetangga, memungut botol plastik bekas di pasar, hingga membantu panen padi orang lain. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, ia sudah bangun untuk menanak nasi dan menyiapkan sarapan sederhana bagi anak-anaknya. Ia jarang makan bersama mereka, bukan karena tak lapar, tapi karena memilih membiarkan porsi untuk anak-anaknya. Dalam hatinya, kenyang mereka adalah kebahagiaannya, dan rasa laparnya sendiri adalah hal yang biasa. Hari-harinya terasa panjang, tapi ia tidak pernah mengeluh. Ada malam-malam ketika ia duduk di lantai bambu rumahnya yang berderit, menatap langit-langit yang bocor saat hujan, sambil memandangi anak-anaknya yang tertidur pulas. Di momen itu, hatinya selalu berbisik kepada Tuhan, meminta kekuatan untuk bertahan satu hari lagi. Namun, ujian terbesar datang ketika anak sulungnya, Andi, jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, tapi lama-lama tubuhnya melemah. Siti membawa Andi ke puskesmas dengan uang pas-pasan, berharap mendapatkan obat. Dokter bilang Andi perlu perawatan lebih lanjut di rumah sakit kabupaten. Biaya transportasi dan pengobatan itu lebih besar dari yang bisa Siti bayangkan. Ia menjual cincin kawin satu-satunya, bahkan meminjam uang kepada tetangga, hanya untuk melihat anaknya sembuh. Malam-malam di rumah sakit menjadi saksi bisu bagaimana ia memegang tangan Andi, mengusap keringat di dahinya, dan membisikkan doa tanpa henti. Di tengah lelahnya, ia tetap tegar. Namun, takdir berbicara lain. Andi tidak bertahan. Hari ketika tubuh kecil itu membeku di pelukannya, dunia Siti runtuh. Ia menangis tanpa suara, takut membangunkan pasien lain. Air matanya jatuh satu persatu di wajah anaknya yang pucat, seolah mencoba memanggilnya kembali. Pemakaman Andi sederhana, hanya dihadiri tetangga dekat. Siti berdiri di samping makam itu lebih lama dari semua orang. Memandang gundukan tanah yang kini memisahkan dirinya dari anak yang ia cintai. Kehilangan itu membuat Siti hampir menyerah, tapi ia masih punya anak kedua yang harus dibesarkan. Sejak itu, ia bekerja lebih keras. Kadang ia tidur hanya 2 jam dalam sehari, sisanya digunakan untuk bekerja dan mengurus anak. Tubuhnya mulai ringkih, namun semangatnya tidak pernah padam. Ia tahu dunia tidak akan berhenti memberi ujian, tapi ia juga tahu bahwa menyerah bukan pilihan. Bertahun-tahun berlalu, anak keduanya tumbuh menjadi remaja. Meski hidup mereka sederhana, anak itu belajar menghargai setiap pengorbanan ibunya. Ia sering berkata, "Bu, kalau aku besar nanti, aku akan buat ibu bahagia." Kata-kata itu adalah bahan bakar yang membuat Siti terus berjalan, meski lututnya mulai nyeri, meski matanya mulai rabun. Suatu hari, ketika sedang mencuci pakaian di sungai, Siti melihat bayangan dirinya di air. Wajahnya sudah penuh keriput,
tangannya kapalan, kulitnya menghitam terbakar matahari. Tapi di balik semua itu, ia merasa bangga karena bertahan sejauh ini, bangga karena tidak pernah membiarkan anaknya kelaparan, bangga karena mampu berdiri meski dunia berulang kali berusaha menjatuhkannya. Hidup Siti mungkin tidak pernah penuh tawa, tapi ia tahu setiap tetes air mata yang ia jatuhkan adalah doa yang terbungkus kesabaran. Ia mungkin tidak punya rumah megah atau tabungan besar, tapi ia punya hati yang tak pernah berhenti mencintai. Dan itu, bagi Siti, adalah harta yang paling berharga. Setelah kepergian ibunya, Lina merasa dunia kehilangan warnanya. Setiap sudut rumah menjadi pengingat, setiap aroma masakan menjadi kenangan, setiap suara angin yang menyusup lewat jendela seperti membawa bisikan ibunya. Hari-hari pertama ia lalui dengan perasaan hampa, bangun tidur tanpa suara panggilan lembut, tanpa senyum hangat yang selalu menantinya di meja makan. Rumah yang dulu penuh perjuangan kini terasa sunyi, meskipun dindingnya sudah kokoh dan perabotnya lebih baik. Keindahan rumah itu kini hanya menjadi saksi bisu atas pengorbanan yang tak lagi dapat ia balas. Lina sering duduk di teras rumah, di bangku kayu yang dulu menjadi tempat ibunya menunggu kepulangannya dari sekolah. Ia memandangi jalan setapak menuju rumah, membayangkan sosok ibunya berjalan perlahan sambil membawa keranjang cucian atau sayur-sayuran dari pasar. Setiap kali hujan turun, ia teringat bagaimana ibunya selalu berlari kecil menutup jemuran dengan tangan yang penuh kapalan. Dalam bayangannya, suara langkah kaki itu masih terdengar, meski kenyataannya hanya gema kenangan yang tak akan kembali. Di malam hari, Lina membuka lemari kayu lama milik ibunya. Di dalamnya masih tersimpan kain-kain batik yang sudah mulai pudar warnanya, selendang lusuh yang sering digunakan ibunya saat ke pasar, dan sebuah kotak kecil berisi surat-surat. Di antara surat-surat itu, ia menemukan secarik kertas yang ternyata adalah doa-doa yang ditulis ibunya. Kalimat-kalimat sederhana yang memohon kesehatan dan kebahagiaan untuk dirinya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari, membasahi huruf-huruf yang kini menjadi bukti nyata bahwa setiap hari hidupnya diliputi doa seorang ibu. Sejak itu, Lina berjanji pada dirinya sendiri untuk melanjutkan perjuangan ibunya. Ia mulai aktif membantu anak-anak kurang mampu di desa, membelikan mereka perlengkapan sekolah dan mengajarkan pelajaran setiap akhir pekan. Baginya, setiap senyum anak-anak itu adalah cara untuk menghormati pengorbanan ibunya. Ia tahu ibunya akan bangga melihatnya tidak hanya berhasil dalam pekerjaan, tetapi juga dalam memberikan kebaikan kepada orang lain. Namun, meski Lina berusaha mengisi hidupnya dengan hal-hal bermanfaat, kerinduan itu tidak pernah hilang. Ada malam-malam tertentu ketika ia terbangun karena mimpi bertemu ibunya. Dalam mimpi itu, ibunya hanya tersenyum, tanpa berkata apapun, seakan ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Lina terbangun dengan mata basah, dan meski hatinya terasa hangat karena pertemuan singkat itu, rasa kehilangan kembali menghampiri begitu ia sadar bahwa itu hanya mimpi. Setiap kali ada pencapaian baru dalam hidupnya, Lina selalu menyempatkan diri untuk duduk di samping makam ibunya. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang anak-anak yang ia bantu, dan tentang kehidupan yang terus berjalan. Ia percaya bahwa meskipun ibunya sudah tiada, roh dan doanya tetap menyertainya setiap langkah. Di hadapan makam itu, Lina tidak pernah merasa sendirian. Ia merasa ada kekuatan yang menuntunnya, kekuatan yang sama yang membuat ibunya bertahan selama hidupnya. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun berganti, dan Lina mulai menua. Rambutnya yang dulu hitam legam kini dihiasi helai-helai putih. Namun, di dalam hatinya, kenangan tentang ibunya tetap segar. Ia menceritakan kisah perjuangan ibunya kepada anak-anak yang ia asuh di panti sosial, berharap mereka belajar bahwa cinta seorang ibu adalah anugerah terbesar yang bisa dimiliki seorang anak. Setiap kali ia melihat anak-anak itu memeluk ibunya, hatinya terasa hangat sekaligus perih, mengingatkan bahwa tidak semua orang seberuntung mereka untuk masih memiliki pelukan itu. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Lina duduk di teras sambil memandangi langit yang berwarna jingga. Ia tersenyum tipis, membayangkan ibunya duduk di sampingnya. Dalam hatinya, ia berbisik terima kasih atas semua pengorbanan, semua cinta, dan semua doa yang telah membentuk dirinya menjadi seperti sekarang. Ia tahu bahwa hidupnya, meskipun penuh kehilangan, adalah hidup yang kaya akan makna, karena pernah dicintai oleh sosok luar biasa yang ia panggil ibu. Dan begitulah, kisah Siti, seorang ibu yang hidupnya diwarnai oleh kemiskinan, penderitaan, dan kehilangan, tetapi juga oleh kekuatan,
kesabaran, dan cinta yang tak pernah pudar, terus hidup di hati anaknya dan di hati semua orang yang mendengar ceritanya. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa pengorbanan sejati seringkali datang tanpa pamrih, dan bahwa cinta seorang ibu adalah warisan yang tak ternilai harganya.